Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan terkait materi, struktur, dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Langsung saja. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kalian mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan dengan melakukan pengamatan dan dari menonton video yang Miss berikan ini ya. Nah, pertama-tama kita ke definisi jaringan dulu. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Miss ulangi, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sedangkan apa itu sel? Nah, sel itu adalah materi penyusun sederhana atau unit paling terkecil yang mana sel itu adalah materi penyusun semua makhluk hidup. Nah, ketika sel-sel ini bergabung menjadi satu, bergabung dengan sel yang memiliki fungsi yang sama ya, atau memiliki bentuk yang sama, maka dia akan terbentuklah sebuah jaringan. Makanya jaringan itu sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi berdasarkan kemampuan membelahnya, ya jaringan terbagi dua, ada jaringan muda dan jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan muda ini jaringan yang aktif membelah ya. Contohnya jaringan meristem. Kalau jaringan dewasa itu berarti dia sudah tidak dapat lagi membelah ya. Jadi atau disebutnya sel mati. Contoh dari jaringan dewasa itu parenkim, epidermis, xilem maupun sklerenkim. Ya, jadi contohnya ada 4 ya. Diingat, kita lanjut. Oke, yang pertama kita ke jaringan meristem dulu. Ini meristem ya. Jadi jaringan muda yang aktif membelah yang terletak di ujung akar dan ujung batang ya. Jadi jaringan meristem itu dia dapat meregang, membesar, dan berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu artinya dia bertumbuh atau bertambah ya. Dia bisa bertambah ya menjadi jaringan lain ketika dewasa. Berdasarkan tempatnya ya, jaringan meristem ini terbagi 3. Pertama itu apikal, ujung ya. Jadi yang di ujung ini fungsinya untuk pertumbuhan memanjang pada akar dan batang. Kemudian ada lateral. Jadi lateral itu contohnya adalah kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan membesar atau melebar pada batang. Nah, kambium ini terletak di antara xilem dan phloem ya. Sifat kambium dapat membelah atau meristematik di mana pembelahan ke dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk phloem sekunder. Pembentukan xilem dan phloem inilah yang menyebabkan batang membesar ya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada lihat pohon itu batangnya besar, nah berarti itu kambiumnya sedang mengalami pembelahan atau kambiumnya membelah sehingga menyebabkan xilem dan phloemnya juga ini terbentuk gitu. Kemudian akhirnya nanti akan menyebabkan batang itu membesar ya. Yang nomor 3 itu ada interkalar, yaitu terletak di antara jaringan dewasa, contohnya pada ruas-ruas batang. Berdasarkan asal terbentuknya ya, jadi jaringan meristem itu terbagi menjadi pertama, ada jaringan promeristem, yaitu jaringan meristem yang sudah ada ya ketika tumbuhan dalam fase embrio atau masih dalam tingkat embrio. Kemudian ada yang kedua itu ada jaringan meristem primer, yaitu jaringan yang ditemukan pada tanaman yang sudah dewasa ya. Pada saat yang meristem primer, sel-sel itu masih membelah ya, terdapat pada ujung akar dan ujung batang, dengan sel-sel pada jaringan ini berfungsi untuk membuat tumbuhan menjadi meninggi dan memanjang. Yang terakhir, yang ketiga itu ada jaringan meristem sekunder. Jadi jaringan meristemnya menjadi hasil perkembangan dari jaringan meristem primer. Adapun definisi lain dari jaringan ini adalah jaringan meristem dewasa, di mana sel-selnya mengalami perkembangan lanjut ya. Jadi jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan pertumbuhan diameter batang menjadi lebih besar. Contohnya jaringan dalam kambium ya. Jaringan dalam kambium ya. Oke, next. Nah, jadi bagaimana aktivitas di jaringan kambium sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi pembelahan kambium itu kalau dia ke arah luar akan membentuk phloem, sementara kalau ke arah dalam akan membentuk xilem. Nah, jadi pohon-pohon di sekitar kita itu akan diameternya akan semakin lebar. Itu akibat aktivitas di jaringan kambium ya. Kemudian fungsi jaringan meristem itu
Secara umum, jaringan meristem berfungsi untuk menyokong pertumbuhan tinggi batang dan memanjangkan akar. Jadi secara umum fungsi ini ya, fungsi dari jaringan meristem. Jadi kita bisa amati gambarnya. Ini ya, ada tunas apikal ini di ujung. Terus di sini ada kambiumnya di batang ya. Kemudian di sini juga ada meristem yang akan membentuk akar lateral, akan tumbuhan di akar ya. Ini di ujung juga, karena apikal tadi kan letaknya di batang dan di akar, makanya juga ada meristem apikal ya di sini. Oke, lanjut. Nah, lanjut epidermis. Epidermis ini sudah masuk ke jaringan yang tidak dapat membelah ya. Nah, jadi jaringan epidermis ini bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trikomata, sel kipas ya. Fungsinya dari jaringan epidermis ini untuk menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epidermis ini melapisi permukaan organ-organ seperti akar, batang, dan daun. Jaringan epidermis terbagi atau terdiri atas lapisan hidup yang berbentuk persegi, panjang, tersusun rapat, tanpa ruang antar sel, dan tidak berklorofil. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk menutupi dan melindungi jaringan seperti kulit ya. Lanjut ke jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Adapun beberapa sifat dari jaringan parenkim itu antara lain sel-sel yang berukuran besar dan tipis ya, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Ya, ini jaringan parenkim ya. Kemudian ada jaringan penguat. Nah, jadi jaringan penguat ini juga disebut jaringan penyokong yang menyokong tumbuh-tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Jadi berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan skleren ya. Jaringan kolenkim itu berperan penting sebagai penjaringan penguat terutama pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan seperti batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal, dinding sel yang banyak mengandung zat lignin ya. Jaringan sklerenkim hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan phloem dan jaringan xilem. Nah, kalau phloem itu mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Kan fotosintesis F. Nah, jadi F kan ujungnya F awalnya. Jadi kan phloem kan juga F. Maka kita bisa mengingat kalau phloem itu mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen penyusun phloem itu terdiri dari unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim phloem. Nah, yang kedua itu adalah xilem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan zat mineral hara dari akar ke daun ya. Komponen penyusun xilem yaitu unsur tracheal, ya trachea dan tracheit serta xilem dan parenkim xilem. Nah, kalau pada gambar kita lihat yang duluan itu phloem, baru yang di tengah itu adalah xilem ya. Yang ini xilem ya. Yang ini phloem, yang oranye ini xilem. Nah, yang ini ya xilem ya. Phloem ya, yang di dalam itu xilem. Nah, tadi kan dari jaringan pengangkut, terus jaringan penguat ya, jaringan parenkim, nih, dan jaringan epidermis. Nah, ini salah satunya. Kalau epidermis termasuk jaringan yang dewasa, parenkim dewasa berarti tidak bisa membelah. Ya, yang di sini jaringan sklerenkimnya. Ini ya, kalau jaringan sklerenkimnya itu jaringan dewasa ya. Nah, kalau yang kolenkim kan dia berperan aktif penguatnya sebagai jaringan yang aktif membelah gitu ya. Nah, jadi kalau yang lebih tepatnya jaringan sklerenkim itu yang jaringan yang ada pada jaringan dewasa ya. Nih. Kalau yang jaringan kolenkim itu berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan ya.
Berarti kan ini masih di jaringan meristem ya, jaringan aktif membelah ya. Oke. Ada lagi, ini silamnya juga ya. Akut juga jaringan dewasa. Oke, berarti dia tidak bisa membelah. Oke. Apabila ada pertanyaan silahkan langsung hubungi Miss. Salah dan hilaf dari Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.